Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pika Dwi Aryani dengan NIM 250002243 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video singkat tentang komunikasi kelompok kecil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bekerja dalam kelompok, baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sosial. Nah, salah satu kunci keberhasilan kelompok adalah komunikasi yang efektif. Nah, dengan komunikasi yang baik, anggota kelompok dapat saling bertukar informasi, berbagi ide, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dengan lebih harmonis. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian komunikasi kelompok kecil, tujuan komunikasi kelompok kecil, karakteristik komunikasi kelompok kecil, variabel kunci komunikasi kelompok kecil, serta manfaat dari komunikasi kelompok kecil. Yang pertama, pengertian komunikasi kelompok kecil. Apa itu komunikasi kelompok kecil? Komunikasi kelompok kecil adalah cara seseorang atau sekelompok orang saling bertukar informasi, ide, atau pendapat dalam sebuah kelompok yang jumlah anggotanya tidak terlalu banyak, biasanya antara 3 sampai 12 orang. Adapun tujuan dari komunikasi kelompok kecil, yang pertama bertukar informasi. Nah, dalam sebuah kelompok, setiap anggota memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda. Nah, dengan bekerja bersama, mereka bisa berbagi informasi tersebut sehingga semua anggota memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu masalah atau tugas. Misalnya, dalam proyek sekolah, satu anggota mungkin ahli dalam penelitian, sementara anggota lain ahli dalam menulis atau menyusun laporan. Nah, dengan saling berbagi informasi, tugas dapat diselesaikan lebih efektif dan hasilnya lebih berkualitas. Tujuan yang kedua yaitu membahas dan memecahkan masalah bersama. Nah, dalam kerja kelompok memungkinkan anggota untuk membahas masalah yang muncul secara bersama-sama. Nah, dengan diskusi, setiap anggota dapat menyampaikan ide dan solusi yang berbeda. Nah, ini membantu kelompok menemukan jawaban terbaik yang mungkin tidak terpikirkan jika dikerjakan secara individu. Misalnya, jika ada kendala dalam proyek, anggota bisa bersama-sama mencari cara agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara musyawarah. Nah, dalam kelompok, keputusan penting sebaiknya diambil secara musyawarah. Artinya, setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, cara ini membuat keputusan lebih adil dan diterima oleh semua anggota. Contohnya, ketika kelompok menentukan jadwal kegiatan atau pembagian tugas, semua anggota menyepakati hasilnya bersama-sama. Tujuan yang keempat yaitu membangun kerjasama dan hubungan yang baik antar anggota. Nah, kerja kelompok tidak hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis. Anggota belajar untuk saling bekerja sama, saling menghargai, dan membantu satu sama lain. Nah, hubungan yang baik akan membuat suasana kerja lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga pekerjaan bisa selesai dengan lebih lancar. Misalnya, ketika satu anggota mengalami kesulitan, anggota lain bisa menolongnya, sehingga semua tetap bergerak maju. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara anggota kelompok. Nah, melalui interaksi dan diskusi dalam kelompok, anggota dapat lebih memahami satu sama lain, baik dari cara berpikir, kemampuan, maupun karakter masing-masing. Nah, hal ini penting untuk mengurangi konflik dan membangun rasa percaya. Nah, dengan saling memahami, anggota bisa lebih mudah bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari kesalahpahaman. Contohnya, anggota yang pemalu bisa didukung oleh anggota lain, sehingga dia juga berani ikut berkontribusi. Adapun karakteristik komunikasi kelompok kecil. Yang pertama, jumlahnya
jumlah anggotanya sedikit. Nah, kelompok biasanya terdiri dari beberapa orang saja, tidak terlalu banyak. Hal ini bertujuan agar interaksi antar anggota lebih mudah. Setiap orang bisa didengar dan partisipasi lebih aktif. Misalnya, dalam kelompok belajar biasanya terdiri dari 4 sampai 6 orang agar semua anggota dapat menyampaikan pendapat dan berkontribusi secara efektif. Nah, jika anggotanya terlalu banyak, komunikasi menjadi sulit dan tidak semua orang bisa terlibat. Yang kedua, ada tujuan bersama. Nah, setiap kelompok memiliki tujuan atau sasaran yang sama yang ingin dicapai bersama. Nah, tujuan ini menjadi panduan bagi seluruh anggota agar bergerak ke arah yang sama. Contohnya, dalam proyek tim di kantor, tujuan kelompok bisa berupa menyelesaikan laporan bulanan. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas, setiap anggota akan termotivasi untuk bekerja sama dan berkontribusi. Yang ketiga, interaksi langsung. Anggota kelompok biasanya berinteraksi secara langsung. Nah, interaksi ini bisa berupa komunikasi tatap muka, diskusi, atau koordinasi pekerjaan. Nah, interaksi langsung penting agar anggota bisa bertukar ide, memberikan saran, dan memecahkan masalah bersama. Contohnya, saat rapat kelompok, setiap anggota dapat menyampaikan pendapatnya dan merespon pendapat anggota lain secara langsung. Yang keempat, adanya peran dan tanggung jawab. Setiap anggota kelompok biasanya memiliki peran dan tugas tertentu sesuai kemampuan dan keahliannya. Nah, pembagian peran ini membuat pekerjaan lebih teratur dan efektif. Misalnya, dalam kelompok proyek sekolah, ada yang bertugas meneliti, menulis laporan, membuat presentasi, dan menjadi koordinator kelompok. Nah, dengan adanya peran yang jelas, setiap anggota tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, adanya komunikasi dua arah. Nah, dalam kelompok komunikasi bersifat dua arah, artinya setiap anggota dapat memberi dan menerima informasi. Setiap anggota berhak menyampaikan pendapat, bertanya, dan memberi masukan. Contohnya, ketika membahas ide proyek, anggota dapat menyampaikan saran, dan anggota lain merespon atau menambahkan pendapatnya. Nah, dengan komunikasi dua arah, keputusan yang diambil biasanya lebih tepat karena mempertimbangkan berbagai perspektif. Yang keenam, terjadi hubungan pribadi. Nah, dalam kelompok biasanya terbentuk hubungan pribadi antar anggota. Hubungan ini bisa berupa saling percaya, menghargai, dan peduli satu sama lain. Nah, hubungan yang baik membuat anggota lebih nyaman berinteraksi dan lebih terbuka dalam menyampaikan ide atau masalah. Misalnya, anggota kelompok yang sudah saling mengenal bisa lebih mudah bekerja sama tanpa konflik. Adapun variabel kunci komunikasi kelompok kecil. Yang pertama, tujuan kelompok, yaitu setiap kelompok dibentuk karena memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai bersama. Nah, tujuan ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota kelompok agar bergerak ke arah yang sama. Nah, tujuan kelompok bisa bersifat jangka pendek, misalnya menyelesaikan tugas sekolah atau proyek, atau jangka panjangnya seperti meningkatkan produktivitas tim kerja di perusahaan. Nah, dengan tujuan yang jelas, anggota kelompok akan lebih termotivasi untuk bekerja sama, berbagi ide, dan menyelesaikan pekerjaan dengan fokus. Contoh, dalam kelompok belajar, tujuan bersama adalah memahami materi pelajaran agar bisa lulus ujian dengan baik. Yang B, anggota kelompok. Nah, kelompok terdiri dari beberapa orang yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, setiap kelompok biasanya memiliki kemampuan, keahlian, atau pengalaman yang berbeda, sehingga kontribusi mereka saling melengkapi. Nah, keberagaman ini justru menjadi kekuatan kelompok, karena setiap anggota dapat memberikan ide, solusi, dan bantuan sesuai keahliannya. Contoh, dalam proyek tim, satu anggota meneliti data,
anggota lain menulis laporan, dan anggota lain menjadi koordinator yang mengatur jadwal dan tugas. Yang ketiga, interaksi. Nah, anggota kelompok harus berinteraksi satu sama lain agar tujuan kelompok dapat tercapai. Nah, interaksi ini bisa berupa komunikasi verbal, seperti berbicara, rapat, atau diskusi, maupun komunikasi nonverbal seperti sikap tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Nah, melalui interaksi, anggota dapat bertukar informasi, menanggapi ide, dan memberikan saran serta memecahkan masalah bersama. Nah, contohnya tuh seperti saat rapat kelompok, anggota saling menyampaikan pendapat dan berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memotivasi anggota kelompok agar bekerja sama mencapai tujuan. Nah, pemimpin kelompok membantu mengatur tugas, memantau kemajuan, dan menjaga suasana kerja tetap kondusif. Nah, pemimpin juga memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan keputusan diambil secara adil. Contoh, dalam tim proyek, ketua kelompok mengatur jadwal rapat, membagi tugas, dan memastikan semua anggota menyelesaikan bagian tugasnya tepat waktu. Yang kelima, norma atau aturan kelompok. Nah, norma adalah aturan yang disepakati oleh anggota kelompok untuk menjadi keteraturan dan kerjasama yang baik. Nah, norma dapat berupa aturan formal, tertulis, atau aturan informal, tidak tertulis. Nah, norma penting agar anggota tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga konflik dapat diminimalkan. Contohnya tuh seperti anggota kelompok sepakat untuk hadir tepat waktu saat rapat, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Yang keenam, kohesi dan kekompakan. Nah, kohesi adalah tingkat kekompakan dan solidaritas antar anggota kelompok. Nah, kelompok yang memiliki kohesi tinggi biasanya lebih mudah bekerja sama, saling mendukung, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, kohesi tercipta melalui komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan hubungan pribadi yang harmonis. Contoh, anggota kelompok yang akrab akan saling membantu jika ada yang kesulitan, sehingga tugas dapat selesai dengan lebih cepat dan suasana kerja lebih menyenangkan. Nah, jadi komunikasi kelompok kecil terus dapat disimpulkan bahwa melalui komunikasi yang baik, anggota dapat bertukar informasi, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi secara langsung, sehingga kerja sama menjadi lebih efektif. Nah, komunikasi ini juga membantu kelompok dalam mengambil keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah lebih cepat, serta mendorong munculnya ide-ide dan kreativitas baru. Nah, selain itu, komunikasi yang lancar memperkuat hubungan antar anggota, membangun rasa saling percaya, dan meningkatkan motivasi setiap anggota untuk berkontribusi. Dengan demikian, komunikasi kelompok kecil membuat kelompok lebih kompak, produktif, dan mampu mencapai tujuan bersama secara optimal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi kelompok kecil. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam kelompok kecil memegang peran penting dalam menciptakan kerjasama yang efektif, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Semoga materi yang dapat saya sampaikan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam kelompok kecil. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.